Jadi kalau Prabowo atau siapapun hendak mengadukan, mengkriminalkan KPU itu terdapat yang abstain sekitar 45, karena dalam total yang dirilis oleh hasil dari, ini bukan quick count tapi semua sudah selesai. Inilah yang saya sebutkan sebagai apa yang dimaksudkan hasil dari kesaksian, rekapitulasi kesaksian TNI dan Polri. Yang tanggal 12 dinyatakan di Cikeas, dua-duanya menyetor berapa hasil yang sesungguhnya, maka nilai pasangan nomor 1 itu 54%. Dan tidak perlu saya sebut yang kedua. Tetapi di sini yang diperlukan adalah bagaimana data yang ada ini kemudian oleh polisi dan militer dikatakan ini bukan konsumsi publik, tapi kenapa disetorkan kepada yang paling berkuasa. Kemudian data yang ada jelas kalau di KPU tidak menjelaskan dari rekapitulasi itu berapa nilai orang yang golput, berapa partisipannya. Kalau dari lembaran yang dibuat ini berdasarkan hasil dari PPK, penghitungan yang paling rendah di tingkat kelurahan kecamatan itu menyebutkan secara rinci berapa partisipannya dan berapa yang rusak, berapa yang sah. KPU tidak mengeluarkan seperti ini. Kemudian media ada atau media sosial mengatakan 58 juta yang hilang, padahal tidak. Sekitar 10 jutaan lah yang raib yang diselewengkan oleh KPU. Ini sangat kriminal. Ini manipulatif. Jadi apa gunanya jika TNI dilibatkan juga Polri, tetapi saat penghitungan rekapitulasi ini dia abstain, mengatakan kami harus netral. Netral itu bukan itu maksudnya. Jika dia tidak punya legitimasi untuk terlibat, yang milih saja tidak boleh memfoto hasil, membawa kamera tidak boleh, membawa HP tidak boleh. Kok polisi tidak ada judulnya tentara juga, tidak ada landasan undang-undangnya dibolehkan KPU untuk memfoto hasil dari rekap di tingkat PPK tersebut. KPU-nya diam, Bawaslu-nya diam, DKPP pun diam. Maka kejahatan yang jelas, kalau saya melihat waktunya cuma 7 menit itu, maka saya nggak bisa menjelaskan ya. Ini harus diketahui semua. Itu signifikan untuk mengurangi atau menghilangkan angka perolehan salah satu pasangan. Saya mendengar dari TNI Polri itu sejak 1 hari setelahnya mengatakan yang menang adalah pasangan nomor 1. Cuman saya kan nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya sama dua-duanya. Saya abstain sejak tahun 77. Cuman saya punya lembaga yang kemudian dulu namanya CESOS itu, ya kita mendidik, kita menjadi pusat studi demokrasi dan keadilan. Saya melihat ini sangat tidak adil dan sangat tidak demokratis. Ini mencederai demokrasi, ini mencederai hak-hak rakyat dan mencederai rasa keadilan. Jadi ini yang harus dikonfirmasi. Apakah ini dikeluarkan oleh TNI Polri? Dan KPU itu asalnya dari mana? Nah, siapa? Kalau Prabowo tidak terima kemudian lapor ke MK, salah. Harusnya ke DKPP. Tapi melaporkan polisi kepada polisi, tidak mungkin. Jadi, maka saya jadi pertanyaan, apakah ini merupakan fakta konspirasi nyata, penyesatan dan upaya kriminal antara lembaga swasta quick count dan lembaga resmi KPU untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Peran TNI Polri yang melibatkan diri, saya katakan melibatkan diri itu undang-undangnya tidak ada sebenarnya. Tidak ada kewenangan Polri untuk ikut jadi penyelenggara pemilu. Kenyataan
semuanya diem, dua-dua kontestannya juga diem. Ini memang apa maksudnya? Kalau keamanan bukan nyata, bukan foto. Dia foto dan disetorkan, dan ini jadi barang dagangan. Karena ketika KPU itu melakukan kecurangan, TNI dan Polri diam saja. Apakah karena tidak kita tegur, tidak kita ingatkan? Presidennya tidak mungkin dia ikut campur. Jadi peran TNI Polri yang melibatkan diri dan personilnya, melalui personilnya sebagai saksi dokumenter hasil perhitungan suara di setiap TPS yang secara berjenjang dikoordinasikan secara vertikal, sesungguhnya merupakan hal yang positif jika TNI Polri tetap konsisten sebagai prajurit dan alat negara, di mana TNI Polri harus mengedepankan kejujuran dan tanggung jawabnya sebagai aparat keamanan, aparat pengamanan dan mengawal penyelenggaraan pemilu presiden. Curang dan mencurangi hasil penghitungan atau rekapitulasi suara Pilpres seperti ini, TNI Polri wajib tampil dan harus mengambil tanggung jawab penuh untuk mengembalikan tupoksi KPU ke proporsi yang semula. Untuk apa TNI Polri dilibatkan sebagai petugas dokumentasi hasil perhitungan suara di setiap TPS atau PPK seluruh Indonesia? Jika dengan alasan menjaga netralitasnya, TNI Polri dan tidak mau berhadapan dengan alasan tidak mau berhadapan dengan rakyat, tetapi membiarkan kegaduhan dan kerusuhan antar rakyat. TNI Polri akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kebenaran, ketenangan, keselamatan negara, dan keselamatan rakyat. Itu satu hal yang pelaksanaan pilpres ini syarat dengan kejanggalan dan kesalahan. Kecurangan itu mendominasi. Sesuatu yang sebenarnya sangat vulgar ya. Semua orang mestinya demokrasi dan keadilan terkait dengan kepemimpinan ini. Saya tidak punya pretensi atau kecenderungan kepada salah satunya. Tidak, saya katakan sejak awal saya adalah orang yang golput. Tetapi bidang yang saya geluti adalah menulis dan meneliti persoalan intelijen. Karena ini ada operasi intelijen lah saya mau tidak mau untuk turun dan memberitahu kepada masyarakat. Ini adalah pola operasi intelijen. Operasi intelijen itu di mana pelibatan kepada institusi yang secara undang-undang tidak boleh. TNI dan Polri itu tidak punya kewenangan menjadi pelaksana atau penyelenggara pemilu. Walaupun hanya ditugaskan untuk menjadi dokumenter saja. Itu tidak ada undang-undangnya. Tetapi itulah yang kemudian kita tahu. Bagaimana kedua institusi ini tidak mungkin jika dia melakukan pengawasan atau pendokumentasian itu tidak ada yang memerintahkan. Tidak mungkin tidak ada yang menggunakan. Nah, maka dari itu ketika dua kontestan ini ribut saling mengklaim menang, dipanggillah itu ke CKS karena di sana lah yang tahu. Laporan itu ke sana, user daripada polisi dan tentara itu adalah presiden. Jadi di sini saya masih memandang bersangka baik kepada polisi dan tentara. Jika TNI Polri itu betul-betul netral, betul-betul patriotis, betul-betul prajurit Sabta Margais dan masih punya kejujuran dan betul-betul dia tegas sebagai penegak keamanan, maka dia harus mengeluarkan dokumentasi yang sudah diambilnya dan dilaporkan kepada usernya. Masyarakat juga tahu karena masyarakat itu user dari apa yang dikerjakan oleh TNI Polri. Karena kita tahu dokumen yang dikeluarkan dari tabulasi yang diproduk oleh KPU itu sangat lucu. Tidak menjelaskan berapa berapa prosentase pemilih dari DPT itu siapa yang berpartisipasi dan non partisipannya. Laporan dari TNI dan Polri itu punya dokumen itu menyebutkan berapa yang tidak mau ikut atau golput dan berapa yang rusak. Itu semua dijelaskan.
Tetapi kalau kita lihat tabulasi laporan dari KPU tidak menyebutkan hal itu. Inilah yang perlu. Disitulah ada kekurangan. Antara golput sama penghilangan 10% suara, inilah yang menjadikan ini jadi kacau. Maka saya perlu untuk menyampaikan hal ini bersama-sama dengan teman-teman yang tadi membahas soal itu. Tanggung jawab, saya tidak tahu tanggung jawab siapa untuk meminta Polri dan TNI Polri itu mengeluarkan kerjanya, hasil kerjanya itu. Jika itu sudah pernah dilaporkan kepada usernya, rakyat sebenarnya boleh. Tapi KPU kan tidak memerlukan hal ini karena akan bertabrakan dengan kebijakannya. Di mana kebijakannya yang selalu curang. Karena KPU bukan golongan malaikat, manusia biasa yang bisa disuap dan jual beli. Dugaan-dugaan yang seperti inilah yang seharusnya dilaporkan. Ini suatu mutilasi suara yang masif, sangat nyata sekali. Jika bertabrakan antara hasil PPK dengan tabulasi KPU, maka sesungguhnya selisih itulah yang disebut penggelapan yang harus dipolisikan. Pak, bicara 10% tadi Pak, yang dimanipulasi Pak, suara siapa yang dirugikan Pak? Ya yang kalah pasti. Yang kalah. Yang dikalahkan kan rencananya 1. Harusnya yang menang itu kan 1. Bukan 2. Hasil penghitungan sementara yang ada, yang dilaporkan oleh TNI Polri itu 1, menang. Tapi kenapa diulur-ulur, dibikin sandiwara sedemikian rupa, sampai pada akhirnya semuanya menjadi berubah. Dalam laporan PPK itu jelas, suara sah berapa, rusak berapa, dan lain sebagainya. Sampai pada partisipasi tadi berapa, yang golput berapa, yang dihilangkan berapa akan ketahuan. Tidak ada, harusnya tidak ada perbedaan di situ. Tetapi KPU bisa melakukan perbedaan yang sangat jauh. Tidak ada penjelasan dalam tabulasi atau rekap dari KPU yang ada. Silahkan diperiksa. Tanpa membandingkan antara dasar yang dimiliki oleh masyarakat dari bawah, laporan dari PPK, sumber dari PPK dengan hasil KPU, maka tidak akan ditemukan itu. Karena dari bawah akan disebutkan persentase partisipannya berapa. Ada provinsi yang 75%, ada yang 90%, ada yang 60%. Itu bukan penghilangan suara, memang tidak ada golongan putih atau tidak melakukan pemilihan, penusukan. Nah, kalau pencurangan-pencurangan yang lain itu terkait dengan penggelembungan, itu ada penyelenggara pencoblosan atau di PPS yang melarang orang tidak memiliki form A5. Ada yang boleh dan tidak boleh. Dan ini yang jadi permasalahan. KPU tidak jelas antara pusat sama daerah. Dan Bawaslu diam saja. Ini mestinya konsumsi DKPP untuk melaporkannya. Tapi kita nggak tahu. Masalahnya peserta pemilunya yang tidak mengerti dan mau ngakal-ngakalin urusan ini sendiri. Nah, kami berusaha untuk memberikanlah sumbangsih. Ini persoalan harus diselesaikan. Jika TNI Polri itu dilibatkan, harus juga dilibatkan waktu mengumumkannya. Berapa yang dia catat? Jangan hanya untuk user saja, tapi rakyat ini juga pengguna. Karena suaranya lah yang telah diabadikan oleh polisi dan TNI itu. Pak, dari hasil penelitiannya itu operasi intelijennya seperti apa Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? Operasi intelijen itu tadi, bahwasanya tidak adanya kesediaan dari TNI Polri untuk membuka hasil dari foto-foto yang telah jadi dokumentasi tersebut. Berarti kalau misalnya ada keterlibatan TNI Polri ini, berarti pemerintah yang berkuasa saat ini itu terlibat dalam secara tidak langsung ya seperti itu. Patut diduga lah begitu. Kalau tidak boleh dituduh, patut diduga. Nah, setornya kepada siapa? Sampai Muldoko tidak berani mengatakan, atau Ketarman juga tidak berani mengatakan. Dia lewat jubirnya, dia mengatakan, kami tidak mungkin mempublish apa yang sudah kami lakukan. Tapi kenapa disetorkan kepada user? Yang memerintahkan berarti kan ada yang memerintahkan. Ketika polisi yang tidak punya landasan undang-undang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, tiba-tiba terlibat dan tidak ada yang protes. Kita tidak protes, kita sekarang mengevaluasi. Kita melihat ini adalah kecurangan sistematis. Apa yang perlu dilakukan Pak ke depan dengan kondisi sekarang? Kalau saya, ya tergantung yang kalah. Dan yang kalah diam ya silahkan aja, wong kita tidak punya urusan apa-apa. Kita tidak punya kepentingan. Untuk besok sendiri
prediksi Bapak seperti apa Pak kondisinya Pak? Terjadi kecurangan, tetap yang dimenangkan adalah nomor 2. Ada potensi gimana? Nah, potensinya sudah jelas, tabulasi produk KPU dengan tabulasi dari PPK yang jomplang itu. Nah, apakah media berani? Media berwenang? Kan tidak juga. Nah, siapa ini? Yang berkepentingan satu ya calon presidennya, kemudian tim sesnya. Kalau tim ses ya mau yang kalah, yang mau takut dikalahkan atau ingin menang kan harusnya berjuang begitu. Tapi jika dua-duanya diam saja, kita mau apa? Kita hanya memberitahu, ini loh ada kesalahan yang nyata, masif sekali. Dalam konteks apa namanya keterlibatan tadi, berarti ABRI dan TNI nggak netral. Netral waktu ngomong, tidak netral waktu jalan. Nah, ya biasa kan harus ngomong begitu Pak. Ya kita harus minta. Dia netral, ya? Harusnya tidak netral dia, berpihak kepada yang benar, berpihak kepada negara karena setianya kepada negara dan rakyat. Negara itu konstitusi, aturan. Ya kalau polisi dan TNI dan Polri sudah melanggar, siapa yang mau nindak? Yang nyuruh presiden, gimana? Presiden siapa yang nindak? Belum diganti. Senturi aja tidak kena-kena. Baik. Kalau dasarnya itu bisa nggak jangan pemilu tidak? Siapa yang akan membatalkan ini? Siapa yang membatalkan? Jika yang punya masalah, yang punya hajat tidak tahu jalan. Caranya bagaimana untuk mengungkap ini? Lapor ke siapa? Melibatkan rakyatkah ataukah melibatkan institusi? Kan tidak jelas. Kita tidak ada hubungan. Saya dengan Prabowo, dengan Jokowi tidak ada hubungan. Dua-duanya saya kenal, tapi saya tidak terlibat. Saya diajak menjadi bergabung, saya tidak ada urusan dengan soal itu. Tapi untuk menyelenggarakan negara, mendidik, melakukan pendidikan demokrasi dan keadilan, kita boleh dong. Tapi tidak harus, saya merasa tidak harus bersatu dengan mereka, enggak. Saya boleh, saya harus independen. Harus keluar harusnya. Jika tadi dikatakan user boleh melihat, harusnya rakyat pun boleh melihat. Jika KPU tidak mau meminta, jangan kemudian tidak mau memberikan. Jika tahu KPU melanggar, nih kami punya bukti, mestinya begitu. Itu namanya netral dia. Berpihak pada negara dan rakyat. Bukan pada partai yang kalah, bukan. Nah, cuman adakah di antara bangsa ini yang masih sehat? Nah, tinggal gitu saja.